Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Pratama Erwan. Saya akan mempresentasikan mengenai manajemen pemasaran dan topiknya yaitu Chapter 2 Buku 1 Strategi dan Rencana Pemasaran, Chapter 3 Buku 2 Strategi Perencanaan Pasar, Bab 2 Buku 3 Mengembangkan Strategi dan Rencana Pemasaran. Yang pertama ada Chapter 2 Buku 1 Strategi dan Rencana Pemasaran. Pemasaran dan nilai pelanggan. Proses pengiriman nilai adalah pandangan pemasaran yang tradisional namun kuno adalah bahwa perusahaan membuat sesuatu dan kemudian menjualnya dengan pemasaran berlangsung selama proses penjualan. Perusahaan yang menganut pandangan ini hanya berhasil dalam perekonomian yang ditandai dengan kekurangan barang di mana konsumen tidak terlalu memikirkan kualitas, fitur atau gaya misalnya. Barang kebutuhan pokok di pasar berkembang. Rantai nilai adalah alat untuk mengidentifikasi aktivitas utama yang menciptakan nilai dan biaya bagi pelanggan dalam bisnis tertentu. Selanjutnya, kompetensi inti dibagi menjadi 3 karakteristik. Yang pertama, kompetensi inti merupakan sumber keunggulan kompetitif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap manfaat yang dirasakan pelanggan. Kedua, dapat diterapkan di berbagai pasar dan sulit ditiru oleh pesaing. Selanjutnya, peran sentral perencanaan strategis. Perencana pemasaran strategis menjabarkan target pasar dan proporsi nilai perusahaan berdasarkan analisis peluang pasar terbaik. Rencana pemasaran taktis menentukan teknik pemasaran termasuk fitur produk, promosi, merchandising, penetapan harga, saluran penjualan, dan layanan. Selanjutnya, perencanaan strategis korporasi dan divisi, yaitu ada mendivisikan misi perusahaan. Selanjutnya, kemudian ada pembentukan unit bisnis strategis. Yang selanjutnya menugaskan sumber daya ke setiap SBU 10. Selanjutnya menilai peluang pertumbuhan, apakah intensif atau integratif. Lalu 2.3 perencanaan strategis unit bisnis. Yang pertama, misi bisnis. Tiap unit bisnis perlu mendefinisikan misi spesifiknya dalam misi perusahaan yang lebih luas. Selanjutnya ada analisis SWOT, yaitu evaluasi keseluruhan terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan disebut analisis SWOT. Selanjutnya perumusan tujuan. Sebagian besar unit bisnis mempunyai tujuan yang beragam, termasuk profitabilitas, pertumbuhan penjualan, peningkatan pangsa pasar, pengendalian risiko, dan inovasi. Perumusan strategi. Michael Porter telah mengusulkan tiga strategi umum yang memberikan titik awal yang baik untuk pemikiran strategis, yaitu kepemimpinan biaya secara keseluruhan, diferensiasi, dan fokus. Selanjutnya 2.4 strategi dan implementasi, membahas apa dan mengapa program dan aktivitas pemasaran. Implementasinya akan menentukan siapa, di mana, dan kapan, dan bagaimana. Poin 1, rencana pemasaran. Rencana pemasaran yaitu merangkum apa yang telah dipelajari pemasar tentang pasar dan menunjukkan bagaimana perusahaan berencana mencapai tujuan pemasarannya. Poin 2, dari rencana pemasaran hingga tindakan pemasaran. Kebanyakan perusahaan membuat rencana pemasaran tahunan. Mereka memulai merencanakan jauh sebelum tanggal implementasi untuk memberikan waktu untuk riset pemasaran, analisis, tinjauan manajemen, dan koordinasi antar departemen. 2.5 implementasi pemasaran, pengendalian, dan kinerja. Implementasi pemasaran yaitu proses mengubah rencana pemasaran menjadi tugas, tindakan, dan memastikan rencana tersebut mencapai tujuan yang dinyatakan dalam rencana tersebut. Ada apa saja sih? Ada metrik pemasaran, yaitu seperangkat ukuran yang membantu pemasar mengukur, membandingkan, dan menafsirkan kinerja. Permodelan bauran pemasaran, yaitu model bauran pemasaran menganalisis data dari berbagai sumber seperti data pemindai pengecer, data pengiriman perusahaan, data harga media, dan pengeluaran promosi untuk memahami dampak aktivitas pemasaran tertentu. Dashboard pemasaran yaitu seperangkat pendorong kinerja yang saling berhubungan dan dapat dilihat secara umum di seluruh organisasi. Poin 4, pengendalian pemasaran, yaitu proses di mana perusahaan menilai dampak kegiatan
pemasaran mereka dan membuat perubahan dan penyesuaian yang diperlukan. Selanjutnya, resume chapter 3 buku 2 yaitu strategi perencanaan pasar. Perencanaan bisnis dan 3 tingkatannya. Perencanaan bisnis yaitu proses pengambilan keputusan berkelanjutan yang memandu perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan berarti bahwa organisasi mengembangkan tujuan sebelum mengambil tindakan. Ada 3 tingkat perencanaan bisnis. Perencanaan tingkat pertama, pada tingkat ini, perencanaan strategis merupakan proses keputusan manajerial yang mengcocokkan sumber daya perusahaan, keuangan dan tenaga kerja, dan kemampuan, yaitu keahlian dan pengalaman, dengan peluang pasar untuk mempertumbuhkan jangka panjang. Perencanaan dilakukan oleh pada tingkat strategis, fungsional, dan operasional. Yaitu strategis, perencanaan dilakukan manajemen tingkat korporat. Yang kedua, fungsional, perencanaan dilakukan manajemen fungsional puncak CMO. Operasional, perencanaan dilakukan oleh manajer pengawas. Ada juga perencanaan tingkat kedua, yaitu melibatkan banyak bidang fungsional seperti perusahaan seperti pemasaran, keuangan, dan sumber daya. Yang ketiga, perencanaan tingkat ketiga, tingkat ini fokus pada pelaksanaan rencana fungsional sehari-hari dan mencakup rencana rinci tahunan, tengah tahunan, atau triwulanan. 3.2 Langkah-langkah perencanaan strategis. Langkah 1, menentukan misi, visi, dan nilai. Misi perusahaan adalah tujuan, visi adalah cita-cita perusahaan untuk dilakukan atau dicapai di masa depan. Yang langkah kedua, mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal, yaitu menganalisis pembahasan lingkungan internal perusahaan, kekuatan dan kelemahan, lingkungan eksternal di mana perusahaan menjalankan bisnis, peluang dan ancaman. Lingkungan internal juga meliputi struktur perusahaan, budaya dan aset finansial lainnya. Lalu langkah ketiga, menetapkan tujuan organisasi (SBU). Setelah menyusun misi, selanjutnya adalah menentukan tujuan organisasi. Langkah keempat, membangun portofolio bisnis, yaitu sekumpulan produk atau merek berbeda yang dimiliki suatu organisasi dan dicirikan oleh kemampuan menghasilkan pendapatan dan pertumbuhan yang berbeda. Langkah kelima, kembangkan strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan pasar antara lain produk yang ada dan pasar yang ada. B. Produk baru dan pasar yang ada. C. Produk ada dan pasar baru. D. Produk baru dan pasar baru. 3.3 Perencanaan pasar, mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran. Itu ada 4P, produk, price, promotion, dan place. Langkah-langkahnya adalah membuat analisis situasi. Untuk menganalisis situasi, manajer perusahaan analisis SWOT dan mencari informasi tentang lingkungan yang secara spesifik mempengaruhi rencana pemasaran. Langkah kedua, menetapkan tujuan pemasaran yang spesifik pada elemen-elemen yang berhubungan dengan bauran pemasaran. Pemasar harus melayani pendukung dan lain-lain. Langkah ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Manajer pemasaran membuat keputusan tentang aktivitas apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan pemasaran. Langkah keempat, menerapkan dan mengontrol rencana pemasaran. 3.4 Cara mengembangkan rencana strategis untuk karir yang sukses. Membuat rencana strategi sendiri, kita harus menentukan dan mengembangkan misi kita, tujuan apa yang harus kita capai di masa depan. Menganalisis lingkungan eksternal, SWOT karir, tujuan karir, dan lain-lain. Lalu resume bab 2 buku 3, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Proses menyampaikan nilai meliputi memilih, memberikan, mengkomunikasikan rantai nilai, dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan yang kuat mengembangkan kemampuan yang unggul dalam proses bisnis inti yang sudah tua seperti realisasi produk baru, manajemen persediaan dan akuisisi, dan retensi pelanggan. Tujuan dari perencanaan strategis adalah untuk membentuk bisnis perusahaan dan produk
sehingga dapat menghasilkan laba dan pertumbuhan yang ditargetkan. Perencanaan strategis dilakukan di 4 tingkat, yaitu corporate, divisi, unit bisnis, dan produk. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.